Kita langsung masuk ke konten hukum. Hukum menikah, ya. Ini secara fikih, hukum menikah ini ada beberapa ya. Tetapi kita harus garis bawahi di antara yang menjadikan misalkan hukum menikah bagi seseorang itu apakah wajib, mustahab atau sunnah, haram, makruh, mubah, ini adalah bisa kita lihat di penyebabnya atau indikatornya. Pertama begini ya. Ini saya ringkas saja karena kalau penjelasan di buku fikihnya kan panjang gitu ya. Cuman saya ringkas biar mudah difahami. Misalkan hukum wajib. Jadi kalau misalkan seseorang sudah tidak bisa menahan, maksudnya tadi sudah tidak bisa menahan kaitannya dengan garizah seksualnya, sampai dia bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang bermaksiat dan dosa. Kemudian orang ini sudah punya kemampuan, maksudnya kemampuan baik itu secara fisik, lahir ataupun secara batin. Maka bagi orang tersebut menikah hukumnya wajib. Karena kalau dia tidak menikah, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia akan bergelimang dengan dosa. Dan itu bahaya. Maka bagi orang yang seperti itu sudah wajib hukumnya menikah. Nah, kalau yang kedua, dia sudah punya kemampuan tetapi masih bisa menjaga dirinya. Ya, masih bisa menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Kemudian kalau yang ketiga haram. Haram itu maksudnya seperti apa? Haram ini misalkan kaitannya dengan dia karena punya penyakit gitu ya. Karena punya penyakit akhirnya ya tidak mungkin menikah gitu ya. Karena kalau menikah justru akan menyakiti pasangannya, baik itu posisinya suami ataupun posisinya istri. Gak bisa. Atau misalkan kalau seorang laki-laki secara kemampuan dia tidak akan bisa menafkahi istri dan anak-anaknya nanti, gitu ya. Nah ini memang tidak diperkenankan atau haram menikah baginya. Nah kemudian yang selanjutnya makruh. Nah makruh ini dia sebenarnya secara fisik misalkan tadi ya, mohon maaf, tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena impoten misalkan gitu ya. Tetapi pasangannya tidak mempermasalahkan itu gitu. Ataupun misalkan seorang calon istri dia punya penyakit sehingga tidak mungkin hamil gitu ya, karena ada sebuah penyakit di rahimnya. Tapi ketika suaminya rela atau calon suaminya rela, maka itu tidak apa-apa, walaupun status menikahnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena di antara tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan. Nah dari awal ini sudah diketahui bahwa tidak mungkin mempunyai keturunan, tapi pernikahan tetap dilaksanakan. Ini tidak sampai jatuh kepada haram, karena memang satu sama lain sudah mengetahui dan sudah sepakat. Nah ini hukumnya makruh. Nah kemudian kalau yang mubah ini berarti boleh, ya. Berarti kalau boleh ini adalah posisinya dia punya kemampuan, ya, baik itu secara finansial, secara lahir, secara batin, ya. Tapi dia juga posisinya masih bisa menjaga yang namanya menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Maka posisinya adalah mubah. Gitu. Nah,
kalau kita kaitkan ke kondisi kita hari ini, sebenarnya posisi menikah bagi remaja yang usianya sudah mulai 18 tahun, 20 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Kalau kita lihat kondisi kita di akhir zaman hari ini, kalau saya boleh menyimpulkan ya, dengan berbagai media sosial, fitnah, tontonan dan lain sebagainya, pergaulan dan lain sebagainya, maka kondisi kita hari ini kalau boleh memilih, posisinya itu adalah antara wajib dan sunnah. Karena kalau tidak seperti itu, siapapun yang berada di kondisi hari ini, di zaman ini, akan berat, ya, akan berat dengan tantangan dan lain sebagainya. Makanya orang tua yang bijak, ketika anaknya ada yang sudah lulus SMA misalkan ya, laki-laki, kemudian dia sudah punya calon gitu ya, maka orang tua yang bijak segera nikahkan anaknya tersebut. Kenapa? Karena khawatir terjerumus kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Fitnah akhir zaman sekarang, perzinahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan perempuan SD ya, kelas 4 SD sudah ada yang hamil di luar nikah. SD itu SD. Kalau dulu mungkin mahasiswi gitu ya, usia perkuliahan, terus usia SMA, terus usia SMP, sekarang itu usia SD. Artinya sudah sedemikian rupa pergaulan dengan tadi ya, media sosial, pergaulan, tontonan, bacaan, budaya yang sudah semakin permisif, yang sudah semakin longgar kaitannya dengan norma-norma, nilai-nilai Islam yang ada di masyarakat. Maka kalau saya boleh menyimpulkan dari hukum-hukum pernikahan hari ini, bagi remaja-remaja kita itu hanya dua. Yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah. Ya, karena situasi kondisi yang sangat luar biasa hari ini.